Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Mr. Win. Di video kali ini saya pengen kasih lihat update KVK 4 setelah pas 4 open di mana 2170 tidak berhasil mengambil area zona 5. Jadi untuk detailnya saya akan bahas dimulai dari kenapa sih 2170 kemarin? Jadi ya gini aja deh, pada intinya kemarin itu 2170 saat pas 4 open tidak, kalau menurut saya ya, ini menurut saya pribadi nggak serame seperti KVK sebelumnya gitu. Mungkin karena satu dan lain hal kita tidak sekompak, belum sekompak kemarin gitu. Tapi bukan berarti nanti di pas selanjutnya kita nggak kompak ya. Bisa jadi kita bisa lebih kompak, kita jadi comeback gitu. Tapi pada intinya kemarin ada beberapa strategi yang gagal yang menyebabkan kita nggak bisa maju ya, jadi kita terpukul mundur. Nah kondisinya sekarang seperti ini, biar saya update biar teman-teman yang pada bisa lihat mapnya itu seperti apa. Jadi kemarin itu kita sesungguhnya berusaha ngepush si Mimi ini ya, tapi Mimi ternyata ya jauh, bukan jauh tapi di luar perkiraan, ternyata mereka kuat sekali. Seperti yang kita tahu ya, BG dan Mimi dua aliansi utama dari camp mereka ini. Camp apa ya, saya lupa sebentar. Mereka ini camp Win, jadi camp angin. Nah mereka ini fighternya cukup banyak. Kita sesungguhnya unggul masa seharusnya, tapi kemarin saat pas 4 open tuh nggak serame sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kita terpukul mundur, kita sementara sudah di kerangkeng kurang lebih ya. Ini oleh Camwin. Jadi kita beruntungnya kemarin kita berhasil dapat Bastion Mehmet. Jadi beberapa seharusnya 80% lebih kemarin sempat naikin Mehmet sampai level 6 sehingga bisa unlock skillnya ya. Namun untuk Bastion YSG sih kita nggak dapat. Nah, jadi bisa kita lihat ini semuanya adalah fort dari aliansi Win. Kondisinya seperti ini guys. Jadi kita betul-betul sudah dikurung ya. Tapi strategi nanti akan seperti apa di pas 5 open ya, kita nanti akan lihat. Sementara itu di sini kita share zona bersama 1892 dan 2080 ya. Nah, sekarang kita bahas, coba lihat 2080 sendiri, maksudnya camp api sendiri yaitu 1892 dan 2080 eh berhasil merebut sanctuary. Yang paling penting mereka dapat sanctuary, bastionnya pun mereka dapat ini YSG. Namun bastion Mehmet mereka tidak dapat, dikurung oleh 185. Jadi ini dari camp tanah itu isinya adalah pemain dari 1185 ya. Jadi ini 1185, sedangkan yang ini loh kok nggak ada, 1780. Jadi 1185 dan 1780. Nah, jadi kondisinya seperti ini kita bisa lihat ya. Kalau kita lihat 8185 sebenarnya ini masih cukup imbang di tengah-tengah. 92 sendiri belum terlalu push 185. Intinya camp api belum terlalu push. Mungkin ini camp api menguasai 60% lah, bisa kita bilang 60% zona 5 ya. Kita coba cek apakah ada war sedikit-sedikit. Nah, ini LN92 kita bisa lihat ya. Ini aliansinya sepertinya bukan aliansi utama. Fortressnya lagi repair. Ini menghadapi aliansi utama gitu. Jadi secara tag mungkin ya, tapi kita nggak tahu. Tapi ini 1892 ya, mungkin tagnya udah lengkap juga, kita nggak tahu. Ini LN92. Lalu di sini ada terjadi bentrokan lagi seharusnya. Namun belum ada ya, masih damai-damai aja sepertinya ini antara LW92 dengan 185P Parau Kurs. Ini juga aliansi utama
LW92 ya aliansi utama juga. Wih, gear levelnya 37 tadi. Kemudian ini ada juga dia dengan aliansi dari GS92. Ini juga aliansi utamanya. Jadi ini 2 lawan 1, tapi fortressnya masih belum ada war ya, kalau kita lihat ya, masih belum ada yang kebakar. Di sini juga damai sejahtera. Coba kita lihat lagi di sini. Masih belum ada perperangan. 80 VS menghadapi N7S ini seharusnya 1780. Oh, lagi kebakar ini. Ternyata lagi kebakar, guys. Ya, bisa kita lihat ya. Lagi kebakar tapi nggak ada pergerakan di open fieldnya gitu. Lalu coba kita lihat sedikit ke atasnya lagi, apa ada war. Sini juga damai, tapi juga balik lagi F-nya kebakar. Berarti 185F dan N7S ini kebakar ya. Kemudian di sini apakah ada? Oh, ini tinggal dikit lagi. Tinggal dikit lagi, tapi belum ada war lagi ya. Lalu coba kita lihat ke atas lagi. Oh, ini udah kosong. Nah, oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, kalau kita bisa lihat zona intinya Sanctuary sudah didapat. Jadi menurut saya ini 60-70%. Zona 5 ini dikuasai oleh camp api, sedangkan camp tanah tapi tetap berhasil defense untuk mendapatkan bastionnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini pun bastionnya juga ya pastinya sharing ya antara camp api dengan camp angin, camp tanah dengan camp angin gitu. Nah, kemudian setelah kita akan sedikit baca. Jadi ketika 2170 King Daud memutuskan untuk oke, kita mundur dulu. Nah, ini untuk untuk detail lebih lanjut apa yang akan terjadi dengan 2170, kita baca aja langsung mail dari King Daud. Halo para player 2170. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk perjuangan kalian semua yang luar biasa. Meskipun kita kalah dalam hal commander, equipment SOC dan teknologi kristal, tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat juang kita sama sekali hingga saat ini. Tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk kembali berjuang bersama camp api di Dark Altar dan Pas 7 sebagai penentu kemenangan untuk Kingsland. Objektif kita untuk mendapatkan Bastion Mehmet di zona 5 telah berhasil dilakukan. Segera dapatkan skill dari bastion tersebut, kita akan mundur perlahan ke zona 4. Kita boleh kalah dari sisi commander, kita boleh kalah dari sisi equipment SOC, kita boleh kalah di zona 5, tetapi mereka tidak akan pernah mengalahkan semangat juang kita untuk menguasai zona Kingsland. Saya selalu bangga dapat bertempur bersama kalian semua. Mari kita persiapkan RSS dan troops kita kembali untuk berjuang di Kingsland. Terima kasih, Daud Rudy. Jadi pada intinya gitu. Jadi intinya kita sebelum, mungkin kalau sekarang kita kelihatannya terkandang bisa dibilang ya, tapi kan namanya HA bukan cuma ini doang, bukan cuma karena zona 5 kita nggak dapet selesai, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi kita masih ada nanti di altar ya kan, kemudian ada Pas 7 kebuka, lalu yang paling penting adalah di Kingsland-nya gitu. Kalau kita lihat memang fighter di camp Win lebih banyak ya, di camp angin lebih banyak dibanding camp fighter, dalam arti mungkin yang tadi disebutkan oleh King Daud adalah dari segi equipment dan crystal tech-nya mereka lebih bagus-bagus ya, lebih tinggi. Myrtle Ball mereka jelas lebih kuat walaupun kita lebih rame. Tapi menurut saya kemarin pas 4 opennya itu kebuka, kekuatan 2170 yang keluar itu baru mungkin baru 60% ya, 50% 60%. Saya yakin itu belum semuanya sih gitu. Mungkin ada satu dan lain hal, banyak yang nggak bisa online termasuk saya sendiri ada urusan keluarga ya. Jadi kebetulan setelah semenjak pas 4 kebuka ini saya cuman war itu kurang lebih cuma 6 jam doang teman-teman gitu, cuma 6 jam. Jadi makanya killnya nggak belum nambah banyak ya, paling baru 5 jutaan. Deathnya pun juga belum banyak gitu. Tapi ya semoga nanti di pas Dark Altar, Pas 7 kebuka, Pas 8 kebuka Kingsland saya bisa all out di sana gitu, semoga ya. Nah kemudian
Kita cek coba di sekarang kondisi dari hunter point ya. Jadi kalau kita lihat dari segi hunter point nih, WAP dan win itu dari camp water, yaitu camp kita ya. BGM ini dari camp angin gitu. Jadi kalau kita bisa lihat sebenarnya kita punya dua koalisi yang sangat aktif, seharusnya sangat aktif ya kan. Namun balik lagi yang saya bilang kemarin, kita belum mengerahkan atau belum mampu, lebih tepatnya belum mampu mengerahkan seluruh kekuatan dari 2170. Dan kita bisa lihat sendiri water camp sangat mengunggul, sangat memimpin jauh guys, hampir 2 kali lipat daripada camp tanah dan camp angin. Fire camp kurang lebih sama, makanya cukup imbang ya, karena bisa dibilang fire camp ini 1892 KD Imperium kuat sekali, sedangkan 2080 menurut saya agak anak bawang, tapi menurut saya fighternya juga ada juga sih di 2080. Jadi sama-sama saling support menurut oke lah mereka koalisinya di camp api situ. Tapi itu balik lagi, kita camp air tapi belum berhasil, belum mampu mengerahkan seluruh masa kita untuk menghadapi camp angin kemarin. Bisa lihat ini bedanya sangat jauh, jauh sekali teman-teman. Oke, kemudian saya juga pengen bahas, kita pengen bahas ini nih. Kemarin saya lupa kasih lihat. Kita bahas dari ranking Alliance Power dulu ya. Bisa kita lihat Alliance Powernya itu dari 14,7 itu dari 1008. 1008 itu camp tanah, camp angin yang lawan sama 2170. 1175 itu juga dari camp angin yang lawan 2170 juga. Kemudian ada 2080 itu camp water, itu dari camp koalisi 2170, camp yang bersama 2170 ya. Dari 2080, 1892 ini camp api di 11 juta, lumayan juga ya, beda jauh. Kemudian 1185 ini yang berhadapan dengan camp api. 1008 lagi itu dari camp yang lawan dengan 2170. Lawan 2170. 1680 ini 1680 loh, ada 2080 juga kan? Iya, 1680 berarti yang bersama dengan ini, yang lawannya ini nih kayaknya. Oh iya, 1680 tuh bersama camp api. 2080 itu yang bersama camp 2170, camp water. Ini 1680 ya. 1780 itu banyak 80-nya nih. 1780 itu lawannya camp api ini. Kemudian ada 2170, 2170, 1892 ya, 10 besar sih cukup hampir rata ya, kecuali bisa dibilang memang camp win ini aliansinya powernya gede-gede ya. Kemudian dari alliance skill pun ya 1008 masih memimpin. Jadi 1008 ini KD Imperium juga yang seharusnya berhadapan dengan 1892 ya. Di KVK kali ini kita bisa lihat kill point totalnya itu 300 juta. Dan balik lagi Mimi 1175 kill pointnya 200 juta. Kebayang nggak? Jadi kita camp water itu menghadapi camp angin yang kill pointnya memang fighter. Bisa kita lihat dari sini ya. Ini pun dia sudah dapat 2 bintang, 1 bintang. Kemudian ini 1780, 1892. 1780 dan 1892 ini bersaling berhadapan. 1185 itu camp tanah. 2080 itu camp water. 1680 itu camp api. 1008 balik lagi nih, 1008 lagi, udah 1008 lagi. Total mereka sudah hampir 400 juta guys skill pointnya. 1892 lagi, 1780, 2170, 1892. 1892 juga banyak, cuman mereka memang terpencar guys. 21 sama seperti 2170, tapi memang tidak sebesar yang lain ya. Kita pun kalau di total nih 3 aliansi 1 2 3 sekitar 150 200 juta kurang lebih.
gitu. Jadi memang kita unggul dari jumlah massa, tapi fighter memang mereka lebih menang. Karena bayangin aja ini 1008 udah KD tua, Imperium lagi. Ya, jadi mereka memang komunitasnya, ekosistemnya sudah terbentuk juga. Kalau dari Alliance Flag, ya kurang lebih seperti itu sih. Alliance Flag nggak banyak yang dibahas. Individual power bisa kita lihat Mimi dua akun ini tadinya tuh powernya di atas 600 juta. Tapi dia drop sekitar 40 juta, 40 juta. Jadi drop hampir 80 juta ya. Kill pointnya 6,2. Kemudian ada dari 1008, 1892, powernya 300 juta. 1175, 2080, 1892, 1175. Memang ini didominasi dari tim dari Camp Win ya, Camp Angin ya. Kill pointnya power, individual power maksudnya. Kemudian individual kill. Nah, lihat teman-teman, didominasi oleh 1175 di 13 miliar, 1008 di 11 miliar, 1175 lagi, 1175 lagi, 1175 lagi. Tapi di sini ada Om Semai 1892. Om Semai ini drop power juga kita bisa lihat nih guys, 152 juta. Kalau kalian tahu, seingat saya aja dari 200 juta up sekitar 50 juta untuk Zenith ya. Kita lihat, iya 250 juta dan luar biasa guys. Om Semai drop power udah 100 juta. Kalau T5 itu berarti matinya itu udah 10 juta kalau semuanya T5. Kebayang nggak? 100 juta guys. Ini 100 juta drop powernya 100 juta. Luar biasa Om Semai semangatnya. Ayo Om, kita menangkan. Kemudian 1008 lagi, 1008, 1780, 1175, 1175. Ya, didominasi oleh tim lawan, tapi 1892 juga banyak. Oke. Kemudian, nah kita lihat tukang maculnya 2170, akhirnya memimpin tukang maculnya. Ini mungkin akun lama ya. Kalau udah sampai 26 ini sih gila-gilaan sih. 2170 lagi. Dari tadi kalau di kill sama ini nggak nongol, tapi resource gathering nongol. Tapi ya itu, emang kita keunggulannya balik lagi di masanya guys. Bukan di fighternya, bukan di equipment, commander dan tagnya KVK tag ya, tapi balik lagi memang di masanya kita unggul di masa. Oke. Nah, kemudian kurang lebih seperti itu. Dan boleh jujur, kalau buat saya pribadi ini KVK buat saya sih bukan yang terseru ya, karena kemarin saya nggak bisa online banyak ya kan. Tapi kalau saya lihat memang seharusnya ini kalau saya bisa sering main, ini KVK yang terseru guys. Kenapa? Karena di Lost Canyon saya biasa tuh selalu minimal top 50 lah. Jarang banget ini masuk ke ranking 100 ke atas ya. Selalu top 50, top 20 ya kan, paling ya ketendang-ketendang di antara 50 sampai 100. Tapi ini mau masuk 100 besar aja susahnya luar biasa. Kalian bisa lihat VIP 18 semua ini guys. Kita bisa lihat VIP 18 semua. Ini mungkin belum ya. Jadi baru dari top 100 coba kita lihat. Paling 2 yang bukan VIP, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kurang lebih 70%-nya VIP 18. Gila. Ini makanya bisa dibilang KVK yang isinya fighter-fighternya paling banyak. Nah, sekarang kita tinggal menunggu kurang lebih itu kita nunggu sampai pas 5 open. Kita akan ya jelas kita masuk ke zona 6. Kemudian
Saat zona 6 kebuka, pas 6 kebuka, kita akan melakukan altar. Nah, di altar ini kita akan 1 lawan 1 ya. Jadi maksudnya bawa 1 trup aja, kita lihat apakah 2170 bisa berhasil menguasai altar, dan ketika pas 7 kebuka apakah 2170 juga bisa melakukan gebrakan guys. Tapi yang paling penting ada kita lihat di Kingsland strategi gimana. 2170 menurut saya kita belum kalah, masih banyak cara, karena banyak cerita juga kalau saat pas 4-nya kalah tapi ternyata mereka menguasai Kingsland. Karena balik lagi, berbagai hal bisa terjadi, entah civil war, entah ada yang banyak yang migrasi dan sebagainya, ataupun memang kita punya strategi yang lebih unggul, ya kan, apapun bisa terjadi. Jadi kita tetap berharap aja semoga 2170 bisa menjadi salah satu KD Indonesia terbesar dan harum namanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman Anda ya, dan yuk bantu Mr. Win untuk dapat 1000 subscriber lebih dulu. Oke, thank you. Kurang lebih seperti itu. See you. Ciao.